Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafifah Eka Lutfiana Putri dengan NIM 210088364 dari kelas G Prodi Informatika. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas pemrograman web dari pertemuan 1 hingga pertemuan 4. Di sini ada 4 materi pembahasan. Yang pertama ada sejarah dan perkembangan teknologi web. Yang kedua ada arsitektur pemrograman web berbasis client server. Yang ketiga ada client side programming 1. Yang keempat ada client side programming 2, frame dan form. Tugas di pertemuan 1 ini itu ada join WA group agar mendapat informasi terkait materi dan tugas serta mendaftar akun GitLab untuk menyimpan dan mengupload hasil tugas. Sejarah dan perkembangan teknologi web. Sejarah website. Website pertama kali ditemukan oleh Sir Timothy John Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Website terhubung dengan jaringan. Tujuan dari dibuatnya website pada saat itu yakni untuk mempermudah tukar-menukar dan memperbarui informasi kepada sesama peneliti di tempat mereka bekerja. Dengan demikian, pengertian website pada saat itu masih sebatas tukar-menukar informasi, bukan pengertian website secara terminologi. Website dipublikasikan ke publik setelah adanya pengumuman dari CERN pada tanggal 30 April 1993. CERN menyatakan bahwa website dapat digunakan secara gratis oleh semua orang. Pengertian web, World Wide Web yang lebih populer disingkat WWW, merupakan sebuah ruang informasi yang digunakan oleh pengenal global yang dinamakan dengan URL, Uniform Resource Locator, untuk mengenal pasti sumber daya berguna. WWW tidak jarang dianggap sama dengan internet dengan cara total, meski sebenarnya WWW sendiri hanyalah bagian daripada internet. WWW merupakan kumpulan situs server dari seluruh dunia yang memiliki kegunaan untuk menyediakan data dan info untuk bisa digunakan bersama. WWW ialah sektor yang paling menarik dari internet. Web statis. Sebagian besar halaman web statis isi teks, link, gambar yang sama setiap kali diakses. Hypertext Markup Language atau HTML digunakan untuk menentukan teks format gambar. Web dinamis. Sebagai web dinamis mengarah ke layanan online atau e-commerce, halaman webnya juga harus menyediakan konten dinamis. Halaman harus diupdate dan berubah-ubah, harus mampu berinteraksi terhadap tindakan info pengguna, permintaan dan proses, pemesanan jasa, dan lain-lain. Istilah penting dalam internet. Ada website, sekumpulan halaman web, homepage, halaman pertama yang muncul ketika mengakses web, web agent, orang atau perangkat lunak yang mengambil peran di web, web browser, membaca dokumen web, URI, memberi nama suatu research di internet, URL, alamat yang unik dan khas dalam www, shopping, menelusuri web, hypertext, halaman dokumen yang ditulis dengan format HTML, RFC, rata-rata, kerja internet, protokol, manipulasi data, HTTP, protokol untuk standar internet, host, alat yang memiliki internet, HTML, bahasa dengan teks tertentu, web server, penyedia dokumen. Nah, ini sudah masuk ke tugas 1A, yaitu join WA Group untuk mendapatkan informasi terkait pembelajaran mata kuliah pemrograman web. Untuk tugas 1B-nya itu ada pendaftaran akun GitLab. GitLab sendiri adalah salah satu media online yang digunakan untuk berkolaborasi oleh programmer atau developer yang terdiri dari personal maupun tim dalam membuat program, dan bisa juga digunakan untuk mengetahui pengelolaan versioning dari proses pengembangan perangkat tersebut. Di sini masuk ke pertemuan 2, yaitu ada konsep client dan server side.
persiapan tools-tools yang akan digunakan, serta pemasangan Git client di laptop. Selanjutnya ada arsitektur pemrograman web berbasis client server. Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dibuat dengan memanfaatkan mekanisme dan aplikasi yang sudah ada pada sistem web. Web Development Tools. Browser adalah software yang digunakan untuk mengakses atau menampilkan halaman web. Macam-macam browser yaitu ada Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Netscape Navigator, dan Chrome. Pengolahan grafis yaitu Photoshop, pengelola animasi ada Wismax, web editor ada Notepad++. Lalu selanjutnya ada bahasa pemrograman di client side yaitu ada HTML, CSS, dan JavaScript. Di server side ada ASP, PHP, dan MySQL. Selanjutnya ada profesi di bidang web yaitu ada designer web, master web, programmer web, dan web administrator. Di sini ada masuk tugas 2A yang mana ada pengertian dari client side. Client side merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi pengguna. Lalu ada pengertian dari server side. Server side merupakan bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan dalam server yang sudah terintegrasi oleh web engine. Lalu di tugas 2B ini diperintahkan untuk lakukan pemasangan beberapa tools dasar untuk menunjang pemrograman web pada mata kuliah ini. Dan di sini saya menggunakan VS Code, Visual Studio Code, di mana fitur-fitur yang terdapat di Visual Studio Code yaitu ada IntelliSense yang dapat memudahkan proses coding, lalu ada debugging, memudahkan dalam mengedit, mengcompile, dan mengeksekusi, lalu ada Extension Marketplace, dapat memudahkan menginstal tools, debuggers, bahkan bahasa pemrograman tambahan. Selanjutnya ada Integrated Terminal, dapat langsung mengeksekusi script di editor secara langsung di terminal tanpa harus membuka terminal tambahan. Lalu ada Search, fitur ini sangat tepat. Kemudahan yang diberikan selain kecepatan query, pencarian data juga akan di-charge sampai ke level kontennya. Lalu ada Grid Editor, yang mana dapat memudahkan mengatur grup editor dalam tata letak apapun, baik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya ada Command Palette, yang menyediakan banyak akses perintah. Kita bisa memberikan perintah ke editor, membuka file, mencari file, dan sebagainya dengan cepat dan mudah. Lalu selanjutnya ada kelebihan dari Visual Studio Code, yaitu tersedia di banyak platform, fiturnya yang lengkap, performanya secepat kilat, dukungan arsitektur terbaik, text editor gratis, sudah terinstall plugin IMMIT, terintegrasi dengan Git autocomplete. Lalu kekurangan dari Visual Studio Code yaitu dari performanya dan circuit key-nya belum optimal. Dan di sini juga ada tampilan full screen dari Visual Studio Code. Lalu di tugas 2C diperintahkan untuk melakukan pemasangan web server lokal atau localhost, yang mana di sini saya menggunakan XMPP. Fitur-fitur yang terdapat di XMPP itu ada Apache, ada MySQL, ada config. Pada menu ini dapat melakukan beberapa konfigurasi seperti mengganti editor dan browser. Ada shell, berfungsi untuk menampilkan command prompt pada Windows. Ada Explorer, tombol shortcut untuk menuju ke lokasi XMPP. Ada netstart, berfungsi untuk memastikan apakah ada program atau aplikasi lain yang menggunakan port default XMPP. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari XMPP, yaitu kelebihannya memiliki banyak fitur, engine yang
Engine yang dimiliki adalah kecepatannya, keamanan data yang cukup aman walaupun tidak sehebat PostgreSQL atau Oracle. Kekurangannya tidak cocok untuk menangani data dengan jumlah yang besar, lalu memiliki keterbatasan kemampuan di kinerja pada server. Dan di sini ada juga tampilan XMPP full screen. Lalu di tugas 2D itu ada persiapan tools programming, yang mana di akun GitLab ini kita diperintah untuk ditugaskan untuk berkolaborasi. Di sini kami ditugaskan untuk menginvite dosen kami, Bapak Ali Tarmuzi, yang mana hal yang pertama kita lakukan adalah membuat repository lalu menginvite beliau. Di tugas 2E itu ada pemasangan Git line atau plugin Git, yang mana saat ini para programmer atau developer dipermudah dengan berbagai fasilitas. Salah satu fasilitas yang masih gratis dalam kolaborasi GitLab telah kita miliki. Untuk mempermudah pengelolaan proyek yang telah dibuat di GitLab, ada beberapa cara, salah satunya melalui aplikasi Git Client. Nah, pada pemasangan Git Client ini, saya menggunakan aplikasi Fork. Selanjutnya di pertemuan 3 yaitu ada client-side programming 1, ada sintak dasar HTML, formatting, dan juga ada. Di sini ada pengertian HTML. HTML adalah bahasa standar pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website yang diakses melalui internet dan menggunakan tanda-tanda tertentu atau tag untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Fungsi HTML. HTML berfungsi untuk memudahkan pengguna saat mengelola atau mengakses sebuah data dalam bentuk dokumen pada website, sehingga menghasilkan dokumen yang menarik dan mudah dibaca oleh seluruh pengguna internet di seluruh dunia. Di sini ada sejarah HTML. HTML dibuat oleh seorang ahli fisika dengan tim Berners-Lee pada lembaga penelitian CERN yang ada di Swiss. Tim tersebut mempunyai ide mengenai sistem hypertext yang menggunakan basis internet. Tim Berners-Lee mengeluarkan versi HTML yang pertama pada tahun 1991. Dalam versi tersebut terdapat 18 HTML tag. Hypertext merujuk pada teks yang terdapat referensi atau link untuk teks lain sehingga dapat diakses oleh pengguna. Sejak tahun 1991, setiap HTML merilis versi terbarunya, selalu dilengkapi dengan atribut dan tag tertentu. Saat itu ada 140 HTML tag berdasarkan HTML elemen reference yang dimiliki oleh Mozilla Developer Network. Karena popularitas dan kemajuan teknologi, HTML terus berkembang dan meningkat. HTML sudah dianggap sebagai website standar yang sudah resmi. HTML dikembangkan oleh W3C dengan upgrade yang besar pada tahun 2014. Hasilnya yaitu pengenalan tentang HTML5 dengan sinematik baru sehingga dapat memberitahukan arti dari konten HTML tersendiri. Adanya web browser bertujuan untuk memudahkan pengguna saat membuka dokumen yang berformat HTML. Perkembangan kode HTML dari awal sampai sekarang. HTML versi 1.0 masih banyak kelemahan dan tampilannya masih sederhana. HTML versi 2.0 memiliki fitur tambahan yaitu kualitas HTML yang lebih baik. Versi 3.0 mempunyai fitur tambahan yaitu figur. Versi 3.2 paling sering digunakan. Versi 4.0 mengalami banyak perubahan dari versi sebelumnya. Versi 4.01 perbaikan dari versi sebelumnya. Versi 5.0 merupakan prosedur pembuatan tampilan web terbaru dengan penggabungan CSS, HTML, dan JavaScript. Fitur unggulan dari HTML itu ada sintaksnya lebih sederhana, menunjang perkembangan web, sudah mendukung grafik vektor, memungkinkan JavaScript berjalan di browser. Tag dasar HTML yaitu ada tag HTML, menandai awal dan akhir dokumen HTML, ada head, menandai bagian header dokumen HTML, ada title, memberikan judul pada
dokumen HTML dan ada body menandai awal dan akhir dari dokumen. Di sini terdapat tugas 03A yang mana diperintahkan untuk membuat artikel yang membahas tentang hypertext markup language atau HTML yang meliputi hal-hal terkait HTML, misalnya sejarah, penemuannya, pengertiannya, versi-versinya, fitur-fiturnya, dan lain-lain yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Lalu di tugas 3B ini ada tag paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Pada web paragraf biasanya digunakan untuk menampilkan teks atau artikel. Paragraf pada HTML dibuat dengan tag p. Selain tag ini ada juga tag pendukung seperti tag if, tag hr, tag br, dan tag pre. Di sini sudah ada sintaks dan juga hasil dari browsernya. Lalu di sini di tugas 3C itu ada bold. Tag yang digunakan untuk pembuatan teks tebal pada HTML ada italic. Tag I, tag yang digunakan untuk membuat teks miring pada HTML, dan juga ada underline. Tag yang digunakan untuk membuat teks yang bergaris bawah pada HTML. Di sini juga sudah tertera sintaks dan juga hasilnya di browser. Selanjutnya ada tugas 3D, yaitu ada tag sub atau superscript, merupakan tag HTML yang digunakan untuk memberikan efek pada huruf atau karakter agar huruf atau karakter tersebut memiliki ukuran huruf lebih kecil dari huruf normal dan diposisikan menjorok ke atas dari posisi huruf normal. Lalu selanjutnya ada tag subscript, merupakan tag HTML yang digunakan untuk memberikan efek pada huruf atau karakter agar huruf atau karakter tersebut memiliki ukuran huruf lebih kecil dari huruf normal dan diposisikan menjorok ke bawah garis dari posisi huruf normal. Di sini sudah ada script dan juga hasil dari browsernya, yang mana biasanya pada tag sub dan sub ini digunakan untuk menulis tentang kimia. Lalu selanjutnya ada tugas E, ada tag BR, adalah tag yang disediakan pada HTML untuk membuat baris baru atau sering dan lebih mudah disebut dengan membuat enter. Untuk cara penggunaannya sangat mudah. Bisa ketikkan tag BR di tempat di mana ingin membuat enter. Di sini sudah ada contoh sintaksnya dan juga hasilnya pada di browser. Selanjutnya ada tugas F. Ada atribut font size di HTML digunakan untuk mengatur tulisan dalam suatu file HTML. Font size digunakan untuk mengatur ukuran atau besar kecilnya font tersebut. Font size merupakan salah satu icon yang terdapat pada menu Home pada Microsoft Word yang memiliki fungsi untuk mengatur besar kecilnya teks yang akan kita gunakan. Font color berfungsi untuk mengganti warna font sesuai keperluan pengguna. Umumnya akan disediakan standard color, theme color, dan juga custom color. Di sini terdapat sintaksnya dan juga hasilnya dari browser. Lalu di tugas 3D ada tag di HTML yang berfungsi untuk menampilkan gambar adalah tag img. Tag img digunakan untuk menampilkan gambar atau image dengan berbagai ekstensi, bisa itu JPG, PNG, GIF, BMP, ICO, dan lain-lain. Untuk pembuatan link ditulis dengan tag A, yang merupakan singkatan dari Anchor, jangkar. Setiap tag A setidaknya memiliki sebuah atribut href, di mana href berisi alamat yang dituju. Href singkatan dari Hypertext Reference. Tugas 3G ini di sini ada sintaksnya dan juga hasilnya dari browser. Lalu selanjutnya ada tugas 3H.
Tag yang paling penting untuk diingat-ingat adalah tag table, TR, dan TD. Sementara tag yang lain adalah tambahan atau opsional, boleh digunakan atau tidak. Agar tabelnya memiliki garis, silahkan tambahkan atribut border 1 di dalam tag table. Atribut cell padding adalah atribut untuk mengatur jarak teks dengan garis di dalam sel. Atribut ini dapat kita berikan kepada tag table. Atribut yang digunakan untuk menggabungkan sel table adalah rowspan dan colspan. Rowspan untuk menggabungkan garis, sedangkan colspan untuk menggabungkan kolom. Sel spacing digunakan untuk mengatur jarak antara garis seperti bagian dalam dan luar. Di sini juga sudah terdapat sintak dan juga hasil compile di browser. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 4, itu ada client side programming 2, yaitu ada frame dan form. Komponen input form. Komponen input control biasanya diletakkan setelah tag form dan sebelum /form. Sintak untuk menambahkan komponen input dengan tag input diikuti nama komponen input. Selanjutnya ada jenis-jenis komponen input, yaitu ada komponen input button, text area, text box, radio, dan juga select. Di sini sudah tertera sintak dan juga hasil compile dari browser, yang mana nantinya form biodata itu diinputkan oleh user. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.